Pasar seringkali bereaksi berlebihan terhadap berita jangka pendek. Hal ini menciptakan celah perbedaan harga yang sangat lebar antara nilai intrinsik perusahaan dan harga saham di bursa. Fenomena tersebut sedang terjadi pada saham PT Ciputra Development Tbk dengan kode emiten CTRA. Ciputra Development adalah salah satu pengembang properti terdiversifikasi terbesar di Indonesia. Perusahaan ini mengandalkan dua pilar pendapatan utama. Sekitar 80 hingga 85% berasal dari pengembangan properti seperti rumah tapak, ruko, dan apartemen di 34 kota. Sisanya berasal dari pendapatan berulang dari mal, perkantoran, hotel, rumah sakit, dan lapangan golf. Industri properti saat ini berada di paruh bawah siklus pemulihan akibat tekanan daya beli masyarakat dan suku bunga tinggi. Manajemen bahkan memproyeksikan potensi penurunan pendapatan hingga 10% pada tahun 2026. Kondisi makroekonomi yang menantang ini memicu kepanikan pasar jangka pendek. Harga saham CTRA merosot tajam ke kisaran Rp570 per Juli 2026. Secara fundamental, kinerja operasional perusahaan tetap sangat sehat. Laba bersih tahun 2025 melonjak 24,8% menjadi Rp2,66 triliun dengan laba per saham Rp143,67. Margin kotor konsisten, bertahan di kisaran 48 hingga 50%. Ini membuktikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan penetapan harga yang kuat. Kondisi neraca keuangan perusahaan berada pada posisi yang sangat aman. Ciputra Development memiliki kas dan setara kas yang sangat tebal, mencapai Rp10,36 triliun. Jumlah kas yang besar ini hampir mampu menutup seluruh utang berbunga perusahaan. Risiko likuiditas jangka pendek praktis berada pada tingkat yang sangat minim. Dari sisi kualitas bisnis, perusahaan memiliki keunggulan kompetitif berupa merek yang sangat kuat. Nama Ciputra memberikan jaminan kualitas sehingga konsumen rela membayar harga premium. Perusahaan juga memiliki jaringan kemitraan yang luas di berbagai daerah, sehingga mampu meminimalkan kebutuhan belanja modal tanah yang masif. Kepemimpinan dijalankan oleh jajaran direksi berpengalaman yang telah teruji melewati berbagai krisis ekonomi besar. Valuasi saham ini berada pada tingkat yang sangat terdiskon. Berdasarkan perhitungan nilai intrinsik konservatif sebesar Rp1.300, saham CTRA memiliki margin keselamatan atau margin of safety sebesar 56,1%. Rasio harga terhadap laba atau P/rasio berada di level 4,19 kali. Rasio harga terhadap nilai buku atau PBV berada di level 0,49 kali. Angka ini merupakan rekor terendah secara historis. Katalis positif bagi perusahaan meliputi potensi penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia di masa mendatang, serta monetisasi dari proyek kota mandiri baru di luar Pulau Jawa. Sementara itu, risiko utama yang perlu diwaspadai adalah pelambatan daya beli masyarakat yang berkepanjangan, serta kenaikan harga bahan bangunan. Sebagai seorang deep value investor, saya melihat bahwa penurunan harga saham ini murni didorong oleh sentimen makroekonomi sesaat. Perusahaan memiliki fundamental yang sangat kokoh, neraca kas yang melimpah, dan valuasi yang sangat murah. Pasar memberikan diskon irasional yang menciptakan peluang bagi investor jangka panjang. Bagaimana pandangan Anda terhadap sektor properti di tengah tekanan ekonomi saat ini? Apakah Anda tertarik untuk memantau pergerakan saham ini lebih lanjut? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan ikuti analisis saham berikutnya.